Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, Masya Allah luar biasa. Ini banyak sekali jamaah. Ada satu teori bahwa kalau ingin mengetahui tingkat keimanan di sebuah kampung, lihatlah berapa orang yang sholat subuh. Jadi ini sebagai indikator bahwa di daerah sekitar itu adalah orang-orang yang senantiasa memelihara keimanan dan ketakwaannya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sekarang ini masih berada di bulan Zulhijjah. Ada dua hal penting yang kita selebrasi atau kita rayakan, dan karena ini adalah bagian dari ibadah. Ada haji dan ada kurban. Keduanya merupakan syar'u man qablana. Apa syar'u man qablana? Syariat yang sudah dipraktikkan oleh umat-umat terdahulu. Haji itu, kurban itu bukan dimulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu. Kurban itu sudah mulai dari Nabi Adam. Kenapa yang menonjol Nabi Ibrahim? Karena kalau Ibrahim itu spektakuler, anaknya yang mau dikurbankan. Tapi sejatinya terekam di dalam Al-Quran bahwa kurban itu sudah dilaksanakan, sudah diperintahkan oleh Allah kepada keluarga Nabi Adam. Watlu alaihim naba bnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bacalah, nah, kira-kira begitu, bacalah sejarah tentang berita anak cucu Adam ketika mereka diperintahkan untuk berkurban. Yang satunya dia mengambil dombanya yang paling bagus, paling gemuk, dan itu yang dikorbankan, yaitu Habil. Sementara kakaknya mengambil hartanya yang sisa-sisa, dan ayat itu mengatakan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Satu diterima dan satu ditolak. Nah, artinya sejarah kurban itu sudah ada. Ini sebagai pengantar Bapak Ibu sebelum kita masuk ke pola asuh nanti. Kemudian haji, memang dalam sebuah riwayat itu dikatakan bahwa Nabiullah Adam alaihissalam itu sudah melaksanakan tawaf di tempat yang masih tanah kosong. Ya. Jadi Ka'bah itu ketika Nabi Adam dikirim ke bumi itu masih berupa tanah kosong, tetapi sudah ditetapkan oleh Allah sebagai tempat suci, haram. Maka disebut tanah haram. Haram itu artinya suci. Jadi kalau orang mengatakan Anda haram minum khamr, terlalu suci jasad bapak ibu untuk mengkonsumsi yang seperti itu. Jadi kalau orang bilang, ayo mau kemana? Mau ke haram kan? Haram kan ya, suci. Ya. Nah, ketika tawaf itu sama dengan kita hari ini, 7 kali muter Nabiullah Adam alaihissalam, dan di dalam Al-Quran disebutkan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi memang tempat itu sudah diciptakan Allah sebelum manusia berada di bumi ini. Waktu Nabiullah Nuh alaihissalam itu diberi batu di situ sebagai penanda, tumpukan batu. Tapi ketika terjadi banjir besar, batu itu bergeser semua, hilang. Maka Nabi Ibrahim yang datang sesudah Nuh diminta membangun Ka'bah itu.
Maka terekamlah dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi Ibrahim dan Ismail diperintahkan untuk merestorasi dan membuat sebuah bangunan yang tinggi di situ sebagai bentuk yang kemudian orang mudah tawaf. Karena kalau tidak ada bentuknya, itu kalau orang keliling bisa melenceng kemana-mana. Maka di bagian tanah Arab itu dibangunkan oleh Nabi Ibrahim. Tentu bukan bentuknya sekarang, karena kalau dulu bentuknya itu Hijr Ismail itu masuk. Hijr Ismail itu ada di dalam. Jadi Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Kenapa ditaruh di luar? Pemerintah Saudi pada waktu itu, tentu belum namanya Saudi, Hijaz, tidak punya uang untuk membangun seluas itu. Maka dibangunlah seperti itu, tetapi dianggap bahwa Hijr Ismail itu masih tetap bagian dari Ka'bah. Itu sebabnya kalau kita tawaf tidak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail, itu yang batu setengah lingkaran itu, karena itu dalamnya Ka'bah itu pada masa itu. Ada beberapa hal Bapak Ibu sebelum kita masuk ke topik, karena dalam Al-Quran itu hanya ada dua sosok manusia yang diminta kita menjadikan sebagai uswatun hasanah secara jelas, Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Dua-duanya disebut uswatun hasanah. Ya. Nah, jadi hanya ada dua sosok manusia yang diminta kepada kita untuk menjadikan sebagai teladan atau uswatun hasanah, Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang simbol-simbol, termasuk tadi tawaf itu. Jadi tawaf itu muter ke kiri itu sudah sejak manusia pertama sudah seperti itu modelnya. Maka disebut syar'u man qablana tadi, syariat yang sudah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu. Termasuk saum itu sejak dari awal juga. Hanya kita bahas dua itu karena yang terkait dengan Zulhijjah. Kenapa mesti ke kiri? Mungkin sering Bapak Ibu dengar bahwa ke kiri itu bukan mendegradasi Ka'bah itu, karena ada yang mengatakan begini, apa itu umat Islam tuh muter ke kiri, yang Ka'bah dia menghadap setiap hari ketika sholat kok ditaruh di sebelah kiri? Kan kalau kita tawaf itu Ka'bahnya itu ada di sebelah kiri. Nah, semua katanya yang baik-baik itu yang dimuliakan selalu sebelah kanan. Kita diberi sesuatu, kita dengan tangan kanan, jabat tangan dengan tangan kanan, kita makan minum tangan kanan. Bapak Ibu kalau lihat ada tamu negara itu selalu ditempatkan sebelah kanan di sisi presiden, karena itu adalah sebuah penghormatan. Kenapa yang kita muliakan itu ditempatkan sebelah kiri? Ilmu pengetahuan menjawab itu Bapak Ibu, bahwa kenapa kita berputar ke kiri? Karena sesuai dengan perputaran seluruh alam raya ini. Kita tahu bumi itu muternya ke kiri begitu. Coba bayangkan globe itu. Itu duluan Papua itu gelap. Ya, duluan siang. Kalau di sana sudah terang nih. Karena berputarnya seperti orang tawaf itu, bumi itu. Matahari sama berputar juga, berputar seperti orang tawaf. Mars, semua benda-benda angkasa berputarnya ke kiri. Jadi seluruh alam ini itu berputarnya ke kiri. Maka kita mengikuti perputaran alam itu, tidak melawan arus. Bapak Ibu bisa lihat nanti kalau ada berita lomba lari di stadion, walaupun non muslim, ya, itu tidak ada yang larinya ke kanan, tidak ada. Lomba balap sepeda di velodrome, semua mutarnya ke kiri, tidak ada yang ke kanan. Kenapa? Sesuai dengan perputaran alam raya ini. Kan gitu. Nanti boleh diperhatikan kalau ada berita ada lomba lari di stadion mana saja di seluruh dunia, itu semuanya berlarinya seperti orang tawaf gitu. Itu adalah simbol bahwa
Islam itu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, sa'i. Sa'i itu apa? Sa'i itu dari bahasa Arab, as-sa'yu. Datang ke Indonesia menjadi sa'i. Ya. Lalu disebut sa'i itu berlari dari kecil. Itu perilakunya, tapi arti sa'i sendiri itu artinya kerja keras. Nanti kalau buka kamus, sa'i atau as-sa'yu itu artinya kerja keras. Jadi sebuah kerja keras yang dilakukan oleh Hajar atau Siti Hajar. So nanti kalau buka kitab-kitab nggak akan ketemu nama Siti itu. Datangnya Siti itu di Indonesia. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti siapa lagi? Semuanya Siti. Kalau aslinya nggak ada. Jadi Siti itu dari Jawa, tapi katanya itu singkatan dari Sayyidatina menjadi Siti. Kalau nanti di kitab-kitabnya tidak ada kata Siti itu, karena adanya Siti itu di Indonesia. Taruhlah Siti sebagai penghormatan. Jadi Siti Hajar, dia sudah tidak punya perbekalan itu. Tapi dia tidak tetap berpangku tangan dia. Dia tetap mencari, barangkali ada bantuan. Maka dia naik ke Bukit Safa. Ya, ini kan diletakkan di sebuah lembah itu. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, di dekat Baitullah itu yang masih belum ada bangunan, masih kosong. Ditaruh di situ berdua dan kehabisan bekal karena ternyata Ibrahim itu lama. Mencari, barangkali ada kafilah yang melintas di ras itu bisa dimintai bantuan. Dia naik ke Safa. Lihat keliling. Itu bayangkan Bapak Ibu, bukan negeri kita Indonesia, itu di tengah padang pasir yang terik, meranggas, hanya berdua. Dia lihat di Marwah tidak ada, dia lihat lagi bukit sebelahnya, itu sekitar jaraknya 300 meter itu. Nah, dia naik lagi di situ, pergi ke Marwah. Dia menengok sekeliling tidak ada bantuan, dia berhenti sejenak. Dia ulangi lagi sampai balik 7 kali itu. Nah, kesimpulannya begini. Andai saja Siti Hajar itu hanya merenungi nasibnya, dia menangis dan tidak melakukan apapun, hampir dapat dipastikan tidak akan menyembur air mineral yang namanya Zam-Zam itu yang tidak perlu dimasak, bisa diminum langsung. Ya. Nggak ada orang yang masak itu air Zam-Zam itu. Dan dia akan mengalir sampai hari kiamat. Meskipun diangkut, dibawa, diminum oleh jamaah haji yang sekian banyaknya itu, dia tidak pernah tekor, selalu ada. Sebagai bukti bahwa sebuah kerja keras itu pasti akan diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat atau lambat. Ketika dia sudah 7 kali itu, Allah memperhatikan, oh ini memang punya usaha ini, punya ikhtiar. Nah, muncullah itu air Zam-Zam itu menyembur. Ketika dia menyembur itu, dia kan cepat menyerap ke pasir. Pasir itu kalau ada air kan cepat sekali menyebar. Maka dia berteriak, Zam-Zam, Zam-Zam. Arti Zam-Zam itu berkumpul. Jadi dia mengatakan, Zam-Zam, Zam-Zam, berkumpullah, berkumpullah. Akhirnya menjadi nama sumur itu, sumur Zam-Zam. Lebih tepatnya sebenarnya telaga, karena itu airnya itu luar biasa besarnya, debit airnya itu. Tapi bisa dipahami karena itu berada di lembah, Bapak Ibu, itu batu-batuan itu, gunung-gunung itu pada saat hujan itu semua air tuh ngumpul di bawah itu, di lembah itu. Ya baik, jadi intinya adalah dalam kehidupan ini mesti kita kerja keras, karena hanya kerja keras yang akan diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya bisa kita temukan di berbagai ayat. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang akan diperoleh manusia kecuali yang dia usahakan. Jadi kalau kita tidak berusaha, susah untuk itu. Baik, yang ketiga soal kurban. Nanti di sini kita akan masuk pola asuh. Jadi kurban itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, kenapa mungkin orang mengatakan kok Tuhan tidak tanda petik tega amat itu menyuruh mengorbankan anaknya.
Kan ini hanya tes saja. Itu tidak Allah tidak menginginkan bahwa nanti dia sembelih betul. Jadi cuma tes saja. Tes. Dari mana kita tahu tes? Ayatnya ada mengatakan wa izi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nah, itu dalam Quran. Ketika Nabi Ibrahim dicoba, dites, diuji dan dia lulus. Kenapa anaknya diminta untuk? Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, itu kan Nabi Ibrahim bisa mendapatkan Hajar itu, Ismail itu. Ini kan sudah tua itu. Mereka ini sudah sepuh, lansia kalau kata orang sekarang. Istrinya sudah menopause yang Sarah, kan dia punya dua. Sebetulnya Sarah itu meminta kepada suaminya, Bang, sudah nikah saja karena nanti tidak ada yang meneruskan dakwah ini kalau tidak ada keturunan. Maka Ibrahim itu mendapatkan Hajar itu atas usulan dari Sarah. Nah, ketika dia sudah punya anak yang sudah lama didamba-dambakan, coba kita tes. Kira-kira begitu ya, kita coba tes. Apakah yang sangat dicintainya itu mau dia korbankan? Anak yang sematawayang sudah lama didambakan, tiba-tiba diminta untuk tetapi Nabi Ibrahim itu tidak serta-merta mengambil golok lalu itu tidak. Dia tanya dulu anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka, ya wahai ananda, saya mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih engkau. Fanzur maza tara. Nah, ini kalimatnya ini. Fanzur maza tara di surah Saffat. Fanzur maza tara. Bagaimana pendapat? Saya dapat perintah seperti ini. Bagaimana pendapat? Nah, inilah yang disebut pola asuh Bapak Ibu sekalian. Nanti ada namanya pola asuh demokratis. Nah, baik, kita lihat. Pola asuh itu apa? Cara orang tua mengasuh anak-anaknya, putra-putrinya. Ada 3 pola asuh secara teoritis. Yang pertama apa? Demokratis. Yang pertama otoriter. Otoriter itu apa? Jika orang tua, ibu dan bapak sangat otoriter, sangat dominan terhadap anaknya. Semua hal harus sesuai dengan kemauan orang tua. Sampai memilih warna baju, mesti pilihan orang tua. Sampai segala sesuatu makanan yang harus dimakan, pasti orang tua. Biasanya kalimatnya itu, pokoknya apa kata ayah dan ibu. Enggak ada pendapat dari anak. Itu namanya otoriter. Memaksa. Yang kedua, ada namanya pola asuh demokratis. Apa demokratis? Yaitu membicarakan bersama dengan anak semua hal-hal yang akan dialami oleh anak itu. Dan yang ketiga namanya permisif. Permisif itu justru orang tua tidak ikut campur, terserah lu. Nah, kalau bahasa Betawinya itu. Jadi anak dibiarkan melakukan apa saja tanpa kontrol dari orang tua. Itu namanya permisif. Di dunia barat banyak ini, permisif. Anaknya cuma dikasih kartu kredit, terserah. Lo mau apa, asal jangan mengganggu kehidupan orang tua. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Ibrahim melakukan pola 3 asuh ini. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu memadu, mix, mencampur ketiga-tiganya ini. Dari mana kita tahu? Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nabi Ibrahim itu otoriter dalam hal apa? Dalam hal akidah. Otoriter. Bagaimana? Di dalam Al-Quran dikatakan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini nomor 1, soal akidah. Soal akidah tidak boleh kita berikan kepada anak untuk memilih sendiri agamanya, nggak bisa. Dalam Islam
Tidak boleh kita berikan anak mereka memilih mau menganut agama apa. Karena kalau orang-orang liberal itu, dia selalu mengatakan, ya terserah dia nanti kalau dia dewasa silahkan dia memilih sendiri. Kalau konsep Ibrahim dalam soal akidah, tidak boleh ada pilihan. Orang tua harus istilahnya itu mencekoki anaknya dalam soal keislaman, keagamaannya itu. Nah, ayatnya begitu. Jadi keluarga ini Ibrahim, Ibrahim itu mewasiatkan kepada anak cucunya. Dia memberikan wasiat. Bahkan sampai akhir hayatnya, am kuntum syuhada id hadra Yaqub al-maut. Nabi Yakub pun juga begitu. Dia panggil tuh kumpulkan anak-anaknya. Dia menjelang wafatnya. Kalau kita kan biasanya kalau sudah dikira sudah wah ini sudah dekat-dekat ini waktunya. Kumpulkan anak-anak semua. Itu dibagi-bagi. Nanti ruko kamu yang dapat ini, nanti ini kamu dapat ini, tanah yang sebelah sana itu yang baginya itu. Kalau Nabi Ibrahim, Yakub, Ismail itu ayatnya begitu. Selalu mengumpulkan anaknya, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah engkau mati kecuali tetap memeluk agama Islam. Gitu. Bertauhid. Jadi kita sebagai orang tua kalau menjadikan uswatun hasanah Nabi Ibrahim dalam soal agama, nggak ada pilihan lain. Islam harus menjadi agama. Maka itu Bapak Ibu termasuk nanti kalau punya anak-anak putri atau putra yang menjelang balik, itu sudah berikan rambu-rambu itu. Nah, nanti kalau ada orang dekat dengan kamu dan mereka mau serius untuk menjadi pendamping hidupmu, syarat pertama dari ayah ibu adalah dia harus seagama dengan kita, dia harus muslim. So, Bapak Ibu kalau sudah asmara itu sudah dekat sekali, sudah susah. Jadi sudah berikan warning sebelumnya. Kalau sudah berjalan begitu, sudah dekat, sudah nyaman mereka berdua itu, udah susah Bapak Ibu. Kadang-kadang orang tua mengatakan, kamu pilih pacarmu atau milih ibu? Anak akan mengatakan, saya milih pacar saya. Banyak terjadi. Jadi penting kalau kita mau jadikan uswatun hasanah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan begitu juga keturunannya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam soal akidah kita harus otoriter. Makanya ada perintah salat itu. Sampai-sampai kalau sudah sampai 10 tahun mesti yang lebih keras lagi dan seterusnya. Kita harus mengajari mereka akidah yang benar. Kapan dia demokratis? Nabi Ibrahim demokratis dalam soal-soal yang menyangkut masa depan anaknya, termasuk tadi untuk menyembelihnya itu. Kenapa? Karena itu hak asasi manusia, hak hidup itu hak asasi. Kalau dalam bahasa kita itu hak Allah. Jadi mati dan hidup itu haknya Allah. Maka itu sebabnya kalau ada orang bunuh diri, itu jalan tol masuk neraka itu. Karena mengambil hak prerogatifnya Allah. Yang menghidupkan al-muhyi, al-mumit, itu hanya Allah. Kita tidak punya hak. Itu sebabnya Bapak Ibu, yang namanya mercy killing itu eutanasia. Di barat itu, banyak orang kalau sudah bosan hidup, dia minta disuntik mati. Namanya mercy killing. Pembunuhan cepat. Itu tinggal disuntik, dalam hitungan menit selesai. Biasanya pertanyaan cuma 3. Saya akan menyuntikkan di badan Anda. Kalau obat ini masuk, maka Anda akan segera meninggalkan dunia. Konsekuensinya nggak bisa direset, nggak bisa diulang, nggak bisa diputar balik. Nanti pertanyaan kedua, ini akan segera Anda mati dan tidak bisa. Nanti ketiga tanya mau terus apa tidak, kalau iya tinggal dikasih suntikan. Dalam Islam itu haram, nggak boleh. Kenapa?
hanya Allah Al-Muhyi, Al-Mumit, itu di Asmaul Husna itu. Manusia tidak punya hak itu. Nah, karena menyangkut soal ini, maka Nabi Ibrahim tanya dulu, wahai Ananda, saya mendapat perintah untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapat? Si anak mengatakan, ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau itu memang perintah ayahanda, laksanakan. Makanya diangkat juga jadi nabi itu, karena dia sangat patuh terhadap perintah Allah, Nabiullah Ismail. Karena memang cuma ingin dites, dua-duanya lulus, maka dia tidak kemudian terus wafat, karena hanya tes apakah harta yang paling dicintai diminta untuk mengorbankan karena perintah Allah, mau. Ternyata mau. Jadi bukan takdirnya, memang Allah tidak menakdirkannya untuk nanti menjadi sembelih. Itu kan tidak. Jadi jangan dibayangkan Bapak Ibu sudah digorok baru hidup lagi, enggak. Jadi ketika dia mengambil golok itu tiba-tiba diganti dengan kibas atau domba itu. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita berkorban itu memang dilambangkan dengan hewan kurban, tetapi sesungguhnya adalah ujian bagi kita apakah harta yang paling kita cintai itu kita mau mengakui bahwa itu adalah milik Allah. Nah sekarang, jadi sudah dua, Ibrahim dalam soal akidah, dia sangat otoriter. Dalam soal kehidupan yang menyangkut kehidupan anak, masa depan anak, dia demokratis. Jadi Bapak Ibu nanti kalau putra-putrinya mau memilih pasangan, diskusikan. Karena begitu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim itu. Jangan Bapak Ibu yang menentukan, ini ada tetangga yang bagus nih, pokoknya kamu harus ngambil ini. Kalau tidak, lebih baik kamu keluar dari rumah. Nah itu otoriter namanya. Otoriter hanya dalam soal akidah. Tapi dalam soal-soal yang menyangkut kehidupan anak kelak, memilih perguruan tinggi, mau memilih jurusan apa, jangan mentang-mentang karena ibunya dokter, dia harus juga jadi dokter. Kalau tidak jadi dokter, saya tidak mau biayai. Kadang-kadang kan ada begitu. Itu otoriter. Tapi kita mesti bicarakan. Nah ini nak, kira-kira masa depan sekarang itu yang paling ngetren itu apa? Ini, begini ini. Nah, bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau ini? Gimana kalau ini? Silakan. Yang ketiga tadi, permisif. Kita boleh membiarkan anak-anak kita memilih melakukan apa saja dalam hal-hal yang menyangkut hobi. Ya, jangan sampai termasuk tadi warna pakaian pun kita paksakan. Anaknya maunya warna hijau, ibunya maunya warna merah. Enggak, harus merah. Nabi Ibrahim itu membiarkan Ismail. Jadi kan mereka ini setelah kumpul kembali, itu usia-usia 10-11 tahun kemudian bersama lagi. Itu Nabi Ibrahim membiarkan Ismail punya hobi memanah. Ya, dalam sebuah riwayat itu, dulu kambing Bapak Ibu itu masih liar di Arab itu. Jadi yang dipelihara itu sebagian, tapi lebih banyak yang liar. Nabi Ismail masih muda, itu senang memanah kambing gurun. Nabi Ibrahim membiarkan anaknya, silakan kalau kamu suka. Saya sendiri tidak suka, silakan kalau itu kamu suka, membiarkan. Tapi pesannya, kalau waktu-waktunya untuk jangan sampai hobi itu kemudian memalingkan kita dari ibadah. Jadi tetap memperhatikan ibadah-ibadah, kemudian hobi seperti itu. Jadi sekali lagi, kita boleh permisif menyangkut hal-hal yang sederhana, tidak menyangkut akidah, tidak menyangkut masalah kehidupan anak di masa depan. Jadi seperti tadi, dia hobinya makan apa? Dia makan bakso, dia makan apa? Selama itu halal, no problem. Di warung, anaknya mau mesen ini, saya mesennya ini, bapaknya enggak, harus sama-sama. Kalau tidak sama, bayar sendiri. Nah itu tidak pas. Kalau kita mau mengikuti Nabi Ibrahim yang disebut dalam Quran sebagai
uswatun hasanah. Jadi sekali lagi Bapak, ya karena waktunya supaya kita ada ruang untuk tanya jawab. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah salah satu tokoh yang disebut dalam Quran untuk dijadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan. Tapi ada syaratnya itu. Idh qala liqaumihi ma ta'budun. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu yang menjadi uswatun hasanah itu adalah tauhidnya. Tauhidnya. Jadi bukan semua dari Nabi Ibrahim. Nanti soalnya ada begini, mau nggak jadikan Nabi Ibrahim uswah hasanah? Oh iya mau, karena Quran mengatakan begitu. Oh, Nabi Ibrahim itu kan istrinya 2, maka Anda harus 2 juga. Bukan itu. Tapi ada syaratnya. Idh qala liqaumihi. Ketika jadikan uswah hasanah, ketika dia berkata kepada kaumnya, jangan pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi teladan, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi pegangan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira itu Bapak Ibu. Nah, ada sedikit nanti perbedaan kalau di, mohon maaf, agama lain, kita agama lain itu yang dikorbankan adalah Ishak. Jadi yang pertama itu dari Siti Hajar itu Ismail. Kalau di sana disebut Samuel, Ismail. Dan Ismail inilah yang kemudian membuat keturunannya itu nanti Nabi Muhammad. Kalau Ishak itu anak yang lahir kedua. Di dalam Al-Quran itu disebut, satu disebut bigulamin halim, itu pasti maksudnya Ismail. Kalau disebut bigulamin alim, itu adalah Ishak. Nah, kalau di agama sana itu yang dikorbankan itu adalah Ishak. Kenapa? Karena Ismail ini nanti keturunannya Muhammad. Nah, dia mau menyebutkan bahwa keturunan ini enggak sebagaimana, enggak sebagus dengan yang adanya Ishak itu. Ishak ini kemudian melahirkan Yakub. Yakub itulah yang disebut Bani Israel, anak cucu Israel. Jadi Yakub punya anak cucu, anaknya itu 12. Yang terakhir, yang tertua itu namanya Yahuda. Yang paling banyak keturunannya karena anak tertua dinisbatkan menjadi Yahudi. Nah, dia bersaudara dengan Yusuf, tapi Yusuf dengan Benyamin itu lain ibu. Ini yang 10, ibunya wafat, lalu Yakub menikah lagi, lahirlah Yusuf dan Benyamin itu, yang kemudian turun-temurun nabi-nabi yang kita kenal banyak itu. Saya kira itu Bapak, kita buka tanya jawab terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, jika tidak saya lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mantap sekali. Padahal Pak. Ada ini Pak ini. Pertama, wah rupanya apa yang salah dengan pola asuh keluarga Nabi Adam dan Nabi Nuh? Ya. Karena anak-anak mereka akan menjadi pembunuh dan jadi pembakar. Ya. Yang kedua, bagaimana dengan pola asuh keluarga Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay, tokoh munafik? Kedua mereka malah menjadi sahabat Nabi. Ya. Yang ketiga, manakah yang lebih dominan antara pola asuh keluarga dengan hidayah Allah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan, tapi pertanyaannya luar biasa ini Bapak Ibu nih ya. Jadi apa yang salah terhadap pola asuh Nabi Adam dan sebagainya? Jadi Bapak Ibu, pola asuh itu hanya sebagian dari yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, kita baca hadisnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Dia tidak membawa dosa. Kalau di agama sana, itu begitu anak lahir langsung berdosa. Karena dia mewarisi dosa Nabi Adam yang makan buah khuldi itu.
Maka untuk dibebaskannya mesti dilakukan yang namanya pembaptisan dan sebagainya. Tentu kita tidak bicara mereka, tentu mereka juga yakini sebagaimana kitab suci mereka. Tapi dalam Islam ada dua faktor. Yang pertama, malah kalau masuk hidayah menjadi 3, Pak. Nah, jadi yang pertama itu adalah anak itu lahir suci. Dia membawa potensi-potensi sejak lahir. Nah, maka tadi disebutkan fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi lingkungan ini juga sangat berpengaruh. Pola asuhnya bagus. Dia bergaulnya sama begundal-begundal. Ya susah, Pak. Maka itu harus orang tua harus juga melihat siapa teman anaknya. Kalau dia berteman dengan yang alim, dia juga akan berpengaruh. Kita semua sudah tahu itu hadis itu, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Sebagaimana kalau orang masuk ke kebun bunga, kalau tidak bisa memetik bunganya, wangi kembangnya bisa wangi melatinya bisa tercium. Sebaliknya, kalau berteman dengan orang yang tadi, orang yang begajul itu, kalau seperti masuk ke pandai besi, kalau tidak dapat percikan apinya, paling tidak bau asapnya itu dapat tuh. Nah, jadi lingkungan itu juga berpengaruh. Nah, oleh karena itu ada faktor ketiga yang namanya faktor hidayah. Makanya dalam Al-Quran itu diberikan contoh 2, Bapak Ibu, yang sangat ekstrim. Kalau bahasa penelitiannya itu kontinum gitu. Jadi semakin menjauh. Jadi misalnya contoh gini, yang pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh putranya namanya Kan'an. Ayahnya Nabi, tapi anaknya kafir. Jadi kita tidak boleh begini, Bapak Ibu. Apa itu anak kiai itu? Bapaknya kiai, anaknya. Boleh jadi dapat dari lingkungan lain. Yang kedua, Nabi Ibrahim tadi. Ibrahim itu ayahnya Azar, ada yang mengatakan itu paman, itu tukang bikin patung untuk disembah. Tapi anaknya atau ponakannya ternyata bertauhid. Nah, jadi Al-Quran itu sudah memberikan seperti begitu. Kenapa? Karena ada akal pikiran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, yang makanya dalam Quran terekam itu bertanya tentang awalnya itu dianggap sebagai bintang, sebagai Tuhan dan seterusnya, sehingga berproses menjadi tauhid itu. Nah, sekarang Nabi Adam, mengapa saling membunuh? Kita harus memahami bahwa boleh jadi itu sebetulnya adalah skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh kepada manusia. Ada hal-hal yang seperti begini, maka jika hal itu terjadi, maka jangan mencontoh yang sudah ada. Ini kan skenario ini, termasuk Bapak Ibu, kenapa iblis menggoda Adam? Kalau orang yang mengatakannya, itu sebetulnya skenario Allah juga. So, kalau dia tidak ada itu, tidak ada proses itu, maka Adam itu akan keenakan tinggal di surga dan tidak ada keturunan. Maka dengan adanya skenario itu, Nabi Adam kemudian dilempar ke bumi, ya, ihbitu. Nah, itu dia kulnah bitu ba'dukum li ba'din aduwun, itu saling ayatnya begitu, Pak. Kulnah bitu ba'dukum li ba'din aduwun. Itu kadang-kadang antara kalian itu nanti bermusuhan. Jadi memang, tetapi Tuhan sudah memberikan instrumen dalam diri manusia. Ada apa instrumennya? Kalau tidak saya, beberapa pertemuan yang lalu pernah saya bahas nih. Jadi instrumen itu mulai dari gariza, insting, kita diberikan panca indera, kita diberikan akal, kita diberikan nafsu, kita diberikan hati. Nah, ini berkecamuk begitu. Nah, boleh jadi Qabil tadi dia tidak memanfaatkan akal pikirannya, qalbunya dan sebagainya, yang didahulukanlah nafsunya.
Sehingga lain basatta yadaya, ketika dia merasa iri tadi, termasuk kurbannya Habil diterima, kurban dia, dan akhirnya hidupnya murad marid. Sementara adiknya Habil dia tambah makmur, sejahtera, muncullah jealous, iri hati. Nah, seharusnya dia andai kata dia bisa mengekang nafsunya, dia tidak harus membunuh adiknya. Tapi sekali lagi, dalam perencanaan Tuhan itu sudah seperti begitu, sesuai dengan yang yang kita sebut dalam kehidupan sehari-hari dengan takdir. Ya, jadi itu akan menjadi contoh. Kenapa lagi pada saat itu datang al-ghurab, burung itu yang menggali-gali, itu semua skenario Allah, sehingga manusia belajar bagaimana menguburkan mayat. Ia bahasu fil ard, dia menggali itu, burung gagak itu tanah, dan dia nanti kalau ahli tafsir ada yang mengatakan itu sebetulnya sejenis jin yang berbentuk burung yang mengajarkan bagaimana cara menguburkan orang yang wafat. Nah, itu semua adalah jadi tidak bisa kita salahkan, karena yang dituntut kepada kita itu adalah al-balagh. Wa ma'alaika illal balagh, menyampaikan, berikhtiar. Nabi Muhammad itu pamannya Bapak Ibu. Ini Nabi kita ya. Dia tinggal di rumahnya, dia numpang makan di situ, dia dilindungi oleh Abu Thalib, tapi sampai akhir hayatnya dia tidak beriman. Kenapa? Ada faktor tadi yang disebut, ada faktor hidayah. Ketika beliau wafat, Nabi kita mendoakan tuh, ya Allah, ini paman saya sangat banyak jasanya, ya, ampunilah. Kan jasanya banyak sekali tuh. Ketika kakeknya meninggal, itu pamannya melihara, tinggal di situ, tidur di situ, makan di situ, minum di situ. Abu Thalib tidak beriman, maka turun ayat itu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, bukan kamu yang memberikan hidayah kepada seorang, tapi Allah lah yang memberikan hidayah. Jadi ada faktor hidayah dalam kehidupan. Tetapi faktor hidayah itu jangan yang didahulukan. Kita harus tetap berusaha memberikan pola asuh yang terbaik kepada anak kita. Sisanya itu adalah berharap kepada Allah agar hidayah itu sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau kita berusaha untuk mendapatkan hidayah itu, biasanya Allah akan. Kenapa? Ana inda abdi tazanni abdi bi. Saya itu selalu berada pada apa yang diinginkan oleh hambanya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang memang selalu dalam pikirannya itu ingin haji, ingin umroh, itu nanti insya Allah berangkat itu. Tapi kalau selalu mengatakan, ya bagaimana Pak, saya mau pergi umroh ini, coba untuk makan aja susah. Jangan begitu Pak. Pokoknya ya Allah, saya dari manapun saya ingin berangkat. Itu tekadnya luar biasa itu. Dia nabung sedikit. Ada usahanya. Beda dengan yang hanya berdoa tapi nggak nabung-nabung. Itu nggak ada usaha itu. Jadi sisihkan, ada 1.000 perak, naruh aja di situ. Nanti insya Allah akan sampai. Jadi ada faktor-faktor itu Pak. Apalagi tadi Pak, Abu Jahal, ya, Abu Lahab. Bapak tahu Abu Lahab siapa? Ya, paman. Selain paman itu besan juga. Jadi Abu Lahab itu dengan istrinya namanya Ummu Jamil, itu besannya Nabi. Sebelum Nabi mendapat wahyu, Abu Lahab itu punya anak 2, namanya Utbah dan Utaibah. Itu menikah dengan 2 putri Rasulullah. Ketika Nabi di usia 40 tahun mendapatkan wahyu, Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab itu minta anaknya, di otoriter ya, dalam semua hal, di otoriter, ceraikan istrimu itu. Saya tidak tega berbesanan dengan orang gila. Anak ini taat. Dia ceraikan tuh istrinya itu. Mereka dua-duanya, Utbah dan Utaibah. Yang kemudian nanti diperistrikan oleh Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan itu disebut Zunnurain, yang memperistrikan 2 cahaya 2. Itu mantannya anaknya Abu Lahab itu. Nah, jadi mereka ini
meskipun keluarga, besan, paman pula. Tapi karena pengaruh dari istrinya, Abu Lahab itu, mungkin kalau di sekarang ini barisan yang orang takut istri katanya itu ya. Nah, itu yang sama dengan Nabi Nuh, istrinya itu yang sangat dominan di rumah itu, sehingga anaknya Kan'an menjadi kafir. Jadi jangan disalahkan Nuh itu. Ya, itulah contoh yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan, bahwa kemungkinan besar itu terjadi pada kehidupan kita hari ini. Ada orang seperti, tapi Allah akan melihat usahanya. Dalam Al-Quran berkali-kali, Pak. Wa ma 'alaika illal balagh. Kami itu melihat usaha Anda, menyampaikan enggak? Hasilnya itu adalah nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu, Pak. Ada enggak yang tidak terjawab, Pak? Maaf. Saya tanyakan itu masalah anaknya. Bagaimana pola asuhnya? Bagaimana, Pak? Bagaimana? Pola asuh mereka itu bagaimana? Saya dibandingkan dengan Nabi Ibrahim. Abdullah bin Ubay ini kan munafik. Ya. Tapi anaknya malah jadi sahabat Nabi. Oh ya, itu tadi Pak, pengaruh dari pergaulan. Karena orang tuanya, saya sekarang contoh. Saya tuh dulu Pak sangat keras oleh orang tua saya. Di zaman saya itu namanya hukuman fisik itu luar biasa itu. Kita tuh biasa Pak ditempelin, dijewer, udah penulak. Tapi saya kepada anak saya itu berubah. Kenapa? Karena saya punya pengetahuan bahwa ternyata itu tidak bagus untuk anak-anak. Jadi sampai generasi saya terputus saya. Itu sama dengan itu. Mereka ini bergaul dengan orang tuanya itu adalah menyembah berhala. Tapi ketika berkenalan dengan Nabi Muhammad, melihat sahabatnya yang bagus-bagus begitu, dia terpengaruh, Pak. Jadi itu sebabnya tadi mengapa kita penting untuk bersahabat dengan orang-orang saleh, karena itu nanti pengaruhnya bisa ada. Kira-kira begitu, Pak. Oh iya, baik. Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Ustaz. Nama Bapak dengan saya ini kampung begitu. Hah? Ya. Muhammad Darwis. Muda belajar ke Mekah, kembali ke sini tanah air diganti menjadi Ahmad Dahlan. Oke. Jadi nama saya Dahlan Akbar. Bapak, konon cerita bahwa Hajar Aswad itu di Hajar Aswad. Ya, di surga itu putih, tapi setelah diturunkan ke bumi ini jadi hitam. Ceritanya gimana ini? Nah, mau dijelaskan. Oke. Kemudian yang kedua, Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam itu nyambung dengan bacaan di dalam salat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Dan seterusnya. Ini kenapa nggak nyambung kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai kakek dari seluruh umat manusia? Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan yang menarik juga. Hajar Aswad. Hajar Aswad itu namanya saja black stone, batu hitam, tapi tidak hitam-hitam amat, agak kecoklatan, Pak. Ya, jadi tidak hitam banget, namanya saja disebut black stone. Ini apa nih, Pak? Oh, oke, baik. Jadi itu penanda mengingatkan kita bahwa jangan panjang-panjang lagi ya. Baik. Ya, jadi ada sebuah riwayat yang menyatakan memang batu itu ada dari surga. Itu dari sisi pengetahuan kita, dari hadis. Tapi kalau dari sisi ilmu pengetahuan, itu diyakini itu adalah benda angkasa yang namanya meteorit. Meteor. Jadi mungkin sering lihat Pak, kalau malam-malam kadang-kadang bintang ada yang ya seperti begitu. Itu adalah meteor. Nah, pecahnya namanya meteorit. Jadi sebetulnya kasusnya begini. Pada saat Nabi Ibrahim Ismail itu membangun itu, ada bagian yang kosong
Disuruh anaknya, cari batu deh. Ini tinggal sedikit ini, tinggal nutup ini. Nabi Ismail itu nyari mana-mana itu. Di tengah padang pasir itu. Ketemulah batu itu. Yang dalam keyakinan kita dikirim Allah dari surga. Kalau dalam ilmu pengetahuan itu adalah pecahan batu meteor dari angkasa luar. Tapi kalau ditanya angkasa luar mana, enggak disebut juga. Jadi kalau kita pikir jangan-jangan memang dari surga itu seperti meteor masuk ke bumi. Nah itulah kemudian menjadi pelengkap menutup sudut itu yang memang kurang pada saat itu. Ada riwayatnya betul Pak. Meskipun riwayatnya itu derajatnya tidak sahih. Yang menyatakan dulu warnanya putih, tapi sampai di bumi menjadi hitam. Ini menunjukkan bahwa orang-orang bumi ini sudah banyak dosa. Ya. Batu itu tidak istimewa dalam arti tidak ada nanti ada lagi mau menjadikan jimat, tidak. Kenapa? Ada sahabat Umar yang mengatakan seandainya di depan Hajar Aswad ngomong, seandainya saya tidak lihat Nabi mencium, saya tidak akan mencium engkau. Itu seperti begitu, sahabat Nabi itu. Jadi artinya itu sebetulnya batu biasa, hanya saja karena Nabi mengqabbalahu, menciumnya itu, maka itu disunnahkan, tidak wajib. Ya. Kalau kita kan biasanya kisbai saja, karena nggak bisa berebut ke sana, sampai di garisnya itu, ya cuma nggak ngomongnya dada, tapi Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar dengan melambaikan tangan, itu kisbai. Jadi memang betul Pak ada riwayat itu meskipun tadi disebut tidak mencapai derajat tingkat sahih, tapi bisa dijadikan sebagai petunjuk. Kalau hadis mengatakan dia dari surga, itu ada hadisnya, memang disebutkan dari surga. Apakah lambang surga yang disebutkan di situ, sebagaimana para ilmuwan mengatakan itu adalah jenis meteor. Mereka itu sudah batu itu sudah dicek dan itu memang adalah meteorit itu. Jadi batu dari angkasa luar gitu. Ya artinya bukan batu-batu yang di sekitar, nggak ada batu-batu di sekitar itu yang kayak gitu. Satu lagi tadi apa Pak? Oh, bacaan sholat ya, sholawat ya. Kan saya sudah sampaikan, di dalam Al-Quran hanya ada 2 sosok manusia yang disebutkan secara sore, secara jelas ayatnya untuk kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Nanti lihat di surat Al-Ahzab ayat 25. Itu 2 itu, maka ketika kita sholawat, itu 2 itu yang dijadikan sebagai, kenapa? Ibrahim itu adalah disebut Abul Anbiya, bapaknya, moyangnya para nabi, yang memang sangat bertauhid, yang dia menemukan sendiri berdasarkan akalan pikirannya bahwa Tuhan itu Esa sebelum dia mendapatkan suhuf. Karena Nabi Ibrahim itu mendapatkan kitab suci namanya suhuf. Suhuf ya, suhuf itu lebih ringkes daripada kitab suci itu. Kalau tahiyat itu mulai dari pertamanya itu at-tahiyat itu penghormatan. At-tahiyat itu artinya penghormatan. Kemudian redaksinya itu assalamu alaika, itu adalah salamnya Allah ketika Nabi Mi'raj. Nah, Mi'raj itu naik dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, itu bukan Nabi yang mengucapkan salam dulu, Allah yang mengucapkan salam, tentu dengan bahasa Allah. Tapi redaksinya adalah kira-kira assalamu alaika ayyuhan nabi, keselamatan atasmu wahai Nabi, ketika dia beraudiensi dengan Allah itu. Nabi itu tidak serta-merta menjawab wa alaikassalam misalnya. Dia justru menawarkan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, jangan saya saja yang mendapatkan keselamatan, tetapi termasuk hamba-hambamu yang soleh-soleh juga. Itu Nabi kita itu tidak individualistis. Dia ingat sahabat-sahabat, dia ingat umatnya yang soleh. Kalau orang soleh itu orang soleh, Pak. Maka jadi itu assalamu alaika, itu adalah salamnya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, itu jawabannya Nabi terhadap salam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu syahadat, lalu ada tadi salawat. Salawat itu doa. Salawat itu doa untuk memurahkan rahmat.
Dua itu karena inilah yang jasanya banyak sekali dalam kehidupan umat itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Sehingga muncullah dia masih. Sementara Nabi Adam itu masih istilahnya kalau sekarang ini dia masih memperbaiki infrastruktur segala macam ya. Bahkan nanti kalau baca kitab-kitab itu nanti jangan heran kalau ada yang menganggap bahwa Nabi Adam itu bukan rasul ya. Termasuk Mahmud Shaltut itu dia mengatakan rasul itu dimulai dari Nuh. Kenapa? Karena ada ayat mengatakan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Yang disebut itu mendapat syariat pertama itu Nabi Nuh. Nah, tapi kalau kita umumnya mayoritas umat Islam itu mengatakan Adam itu adalah nabi dan rasul karena dia ada syariatnya. Syariatnya apa? Termasuk dia menikahkan anaknya itu silang. Kan belum ada manusia yang lain. Anaknya yang pertama lahir dua, yang kedua juga lahir dua dan seterusnya itu selalu kembar. Cuma itulah mahram yang bisa dicapai pada saat itu. Tidak dinikahkan yang sama-sama lahir, tapi disilang. Jadi lahir pertama menikah dengan yang lahir kedua secara silang begitu. Itulah mahram. Jangan sebut muhrim ya. Yang benar itu mahram bukan muhrim. Itulah mahram, orang yang tidak bisa dinikahi pada saat itu. Nah, itu dari mana dia dapat? Itu syariat dari Allah. Jadi alasan bahwa Nabi Adam turut Nabi dan Rasul mendapat syariat, salah satunya itu tadi. Kira-kira gitu Pak Ji. Ya, dan ini Pak Dahlan ya, jadi pimpinan pendiri Muhammadiyah itu namanya memang Muhammad Darwis. Darwis itu Bapak tahu, itu orang yang biasa penari-penari sufi. Pernah nggak lihat orang yang muter-muter tari itu dari Turki itu? Ya, itu tari Maulana Jalaluddin Rumi. Nah, orang yang nari-nari begitu muter itu namanya Darwish. Ya, pulang ke Indonesia, kemudian menjadi Ahmad Dahlan. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Wallahu minkum, kita akhiri dengan doa. Al-Fatihah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak. Oke.